akan Kamu tahu nggak? kubangkitkan Kamu Nabi tahu nggak? seperti Musa kan gitu kan? Nabi bukan Tuhan. Terus itu merujuk ke siapa? Gini bang, ada nggak kau tahu orang menuhankan uang? Ya berarti menuhankan itu, uang itu berarti menuhankan kayak berhala, menuhankan yang Iya. salah. Jadi Kenapa berarti Tuhan emangnya? itu bukan pencipta langit segala-galanya, bukan. Makanya etimologinya Tuhan itu apa menurut Anda? Coba Biar kita KBBI, di KBBI Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah esensi tertinggi yang disembah, yang maha perkasa, maha pencipta, dan maha segalanya, kan gitu kan? Waduh, kau itu putra. Doktrinnya sudah akut, maka Sekarang otaknya, waduh. Tuhan dengan Allah itu apa bedanya? Ya nama Tuhan saya Allah. Nah, kalau Kemudian Tuhan dipelintir oleh LAI. Allah itu dijadikan sebagai generic name. Makanya Anda kebingungan antara Tuhan dengan Allah. Padahal Allah itu ismun, nama, proper name. Waduh, kau itu parah memang, kau sudah disesatkan oleh LAI kau. Makanya Ngambil disebutnya kalimat walau Allah kan zalim. gitu kan. Iya. apa, Bang? Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Coba sebutkan Tuhan itu Tuh apa? kan, tuh kan. Definisinya. Mau dijawab gimana kalau pertanyaannya seperti ini? Mbak Sarah, Mbak Sarah. Udah biar aja Swipe yang jawab. Ada Biar Swipe yang jawab. Jawab Swipe. Swipe jawab Swipe. Silakan Swipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Soeb, mana kabarmu Soeb? Ya alhamdulillah Anda Pak Arif, kan- sehat, Pak Arif. Anda itu kan tidak jujur dengan imanmu. Di Al-Maidah Aku yang 117. tidak jujur ditanya kamu nggak bisa jawab. Oke. Tadi Tuhan sama Allah. Daripada kamu hang-heng kiri kanan, ya. Nah, mendingan kita kembalikan kitabmu kepada bahasa asli. Sepakat? Nah, karena Jesus Christ yang kau pertuhankan itu bukan orang Indonesia. Gitu kan, Teh? Orang mana dia aslinya? Hah? Orang mana dia aslinya? Orang Ya, Pelani. orang Yahudi lah. Jadi Putrajaya ini nyembah orang. Bang, daripada Anda menyembah batu, Oh, Kita yes, kau juga kita Pak. juga Yang batu itu coba buktikan aja Soeb. Yang nyembah batu siapa Soeb? Coba silakan Soeb. Oh, kau mau tahu kalau Yesusmu juga batu? Iya. enggak. Anda kan pergi ke Arab sono kan cium-cium itu. Itu batu Yesus kan. juga batu deh. Kau cuma kau aja yang kurang literasi. Oke, kita lihat ya. Yesus itu guru bukan batu secara konotasinya. Kamu kalau Kamu cium-cium itu menyembah. kalau mencium istrimu itu berarti kau menyembah istrimu gitu Menyembah. maksudnya. Waduh, Kalau cium itu parah ini. menyembah. Nah, kau mau tahu kan siapa nyembah batu? Mari kita lihat siapa yang menyembah batu. Ya, Yang turun Yesus bukan baginda. Kenapa Anda diam dulu sikat Iya, dulu. diam dulu lah, gantian dulu. Lanjut dulu, masih sholat isya dulu, Salat isya dulu. Nah, ini dalam sabda ya. Ini dalam sabda nih. BATU dibaca telur, nggak mungkin, pasti dibaca batu. Ya. Karena hurufnya BATU, nggak mungkin dibaca telur, nggak mungkin dibaca makanan ringan, nggak mungkin, pasti batu. Ya. Nah, ternyata Yesus Kristus menganggap menganggap dirinya sebagai Batu penjuru. yang dibuang. Haleluya. Anda dengan batu itu bukan batu. Dirinya sebagai batu penjuru yang jongkok. dibuang. Bang, kebanyakan minum kencing unta kau biar cerdas. Ya. Nah, lalu apa arti kata Kristen? Ya. Nah, kita lihat lagi. Kamu mulai menghujat ya Putrajaya ya. Kamu paham nggak hadis tentang kencing unta itu? Kamu paham nggak kalau waktu itu sedang ada wabah penyakit? Apakah Enggak. minum kencing unta itu adalah suatu kewajiban? Lanjut Sebentar, Sueb. tidak ada perintah lah untuk minum kencing unta itu. Itu Iya, malah kamu udah orang doktrin Nasrani, banget orang kamu Kristen itu. di situ orang Jadi- Kristen itu yang disembuhkan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Jadi apa namanya? Kita lihat ya. Dalam Ada bahasa hadis.
Lebih baik kita melawan 1.000 orang pintar daripada 1 orang. Ya kayak kau Ya pintar udahlah, aja. kalau kamu merasa di sini room blow on, kamu turun daripada ditendang. Batu dengan batu penjuru beda. Apa batu Definisi penjuru apa? Apa batu penjuru apa? batu penjuru itu petunjuk. Nah, itu apa? Batu apa? Kalau batu yang tadi itu visualisasinya itu ada batu sebenarnya yang kalian cium. Paham nggak? Nah, terus apa itu? Tunggu sabar tuh biar aku ngomong dulu. Dalam Bible Hub, ya. Ada mati batu kalian cium. Kau sikat gigi dulu lah. Kau ini kayak jenglot aja kau. Diam dulu. Ya, dalam bahasa Yunani, Christianos. Nah, artinya follower of Christ, pengikut Kristus. Indonesia cepat maju. The name, nama ini was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Nama ini pertama kali diberikan untuk para penyembah-penyembah Yesus dari kalangan orang-orang goib. Ya, jadi kalau misalkan kau selaku Kristen adalah penyembah Yesus dan Yesus menganggap dirinya sebagai batu. Jadi kalau kau menyembah Yesus sama dengan kau menyembah batu karena Yesus menganggap dirinya sebagai batu penjuru yang dibuang. Gitu. Bang, secara visualisasinya ada nggak batu itu? Hah? Jelaskan. Ada nggak visualisasinya? Ada nggak batu yang dibilang Yesus itu? Tuhan kau harus kau yang jelaskan, kau yang sembah dia kau, pre. Itulah kebodohanmu, tidak tahu kau mengartikan kitab kami. Jangan sok pintar kita kau. bodoh, kau pintar. Tapi kalau Anda mencium batu di Arab Sono jelas berebutan sampai desak-desakan sama cewek sama cowok. Oke, terus kau pintar gitu. Kau pintar. Ya. Kau pintar. Iya, kau pintar. Artinya visualisasinya itu ada nggak batu itu? Oke. Enggak. Kalau kau pintar coba baca, ayo, coba baca. Kalau kau pintar. Tidak perlu aku bahasa itu. Hah? Tidak perlu. Apui. Kalau nggak pintar jangan di sini. Gitu. Gampang kan? Udah tua, geblek, nggak ada guna masih bernapas kau. Aku syukur dikasih nyawa. Enggak gini. Coba gini, Soeb. Aku tuh kadang-kadang heran ya sama mereka itu. Kenapa dipikirnya kita menyembah batu? Udah dijelaskan berkali-kali kiblat Hajar Aswad, Ka'bah itu apa? Arah kiblat kita. Terus mencium itu sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Buktinya gue juga tiap hari nggak ke sana. Waktu gue umroh juga nggak harus gue wajib cium Hajar Aswad gitu. Kenapa? Emang cuma segitu doang pemahaman kalian gitu ya? Pemahaman kalian tentang keislaman itu seperti itu aja. Terus kalian minta visualisasi. Terus yang kalian bentuk-bentuk dari batu itu menyerupai orang itu apa? Yang banyak dijual di online shop itu? Itu apa? Itu visualisasi bukan? Yang pagan siapa? Yang nyembah batu siapa? Nyium batu siapa? Yang pakai kalung siapa? Ngata-ngatain orang bodoh, ngata-ngatain orang dongo. Nanti dites kepintarannya nggak bisa baca kitabnya. Baru suka ngata-ngatain orang. Udah tua, geblek, napas tinggal 1/4 masih hidup kau ya? Kenapa masih kau bernyawa? Mana lagi nih di situ ada siapa lagi nih tukang geruduk kayaknya penghujat. Gue males naikin penghujat deh, Suaib. Gak usah dinaikin. Sudah ngomong sama tembok. Gampang kan? Gitu. Siapa yang mau naik nih, yang mau diskusi dengan baik? Jadi jadi kalau udah tua, kalau emosinya masih udah nggak stabil, mendingan kau ngomong sama tembok. Gitu tan. Emosi nggak stabil, udah tua, ngata-ngatain orang goblok, kayak dia pintar aja. Nih Suaib yang baru naik tuh, silakan. Oh, udah nggak ada. Gitu. Terima kasih teman-teman, dukung ini channelnya Soaib dan Ustadz Arif ya. Jadi kalau yang masih suka ngata-ngatain terkait dengan batu-batuan, ya perlu sadar diri. Kalau ternyata Yesus pun menganggap dirinya adalah batu. Begitu. Halo, selamat malam. Halo Pak Imran. Halo. Disconnect. Halo.
Assalamualaikum. Salam. Muslim ya? Ini gue kalau udah 500 tuh Bismillahirrahmanirrahim. udah mulai nge-lag loh. Kenapa ya? Nggak tahu. Kalau Ya. di bawah 500 tuh aman? Apa udah banyak yang report apa gimana nih? Assalamualaikum Pak Ali Rohman. Ada yang mau disampaikan Pak? Muslim ya? Iya, tadi itu kok ketawa gitu loh keterangannya orang Nasrani kok seperti itu. Iya, kita mau menunggu orang Kristen Pak. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Ali Rohman? Ya, kalau bedanya Tuhan sama Allah kok dia tidak tahu memang orang Nasrani ya kan? Iya, Orang Kristen, perlu bukan diluruskan. Nasrani. Iya, Kristen. Oke. Iya. Perbedaannya Tuhan sama Allah aku terangkan, sabar. Ya. Nah, mari kita lihat di dalam Kolose pasal kedua nomor antrian yang ke-9. Ya. Tunggu sedikit. Ini Muslim yang naik ya? Yang naik jangan Muslim lah, udahlah. Ya, dalam Kolose pasal kedua nomor antrian yang ke-9 dikatakan, ini masih dalam bentuk terjemahan karangan Anwar Chen and the Gang penerbit Salembaraya 12. Jadi kita baca buku manual kepercayaannya Karesteng, ya. Dalam terjemahannya karangan Anwar Chen and the Gang penerbit Salembaraya 12 di dalam buku Kolose pasal yang kedua nomor antrian yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan. Nah, di sini dalam terjemahan karangan Anwar Chen and the Gang menggunakan kata Allah di sini. Ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah benar? Ya. Bahwa ini sudah diterjemahkan Allah, apakah sudah benar? Karena Biblos kalian yang kalian percaya sebagai buku manual kepercayaan kalian itu, ya, yang bermereknya Biblos itu kan ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa kalian menggunakan kata Allah? Kenapa? Sedangkan kata Allah berasal dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Yunanos. Nah, sekarang kita cek dalam original teksnya yang berbahasa Yunani. Nah, ini dalam Kolose pasal kedua nomor yang ke-9 dikatakan, Hoti en auto katoikei panto pleromates theotetos somatikos. Terdapat kata theotetos di sini. Ini satu ayat ini mau dibaca berulang sampai 15 kali pun gak akan muncul kata Allah. Tapi yang muncul kata theotetos ya karena buku manual kepercayaan kalian beroriginal teksnya berbahasa Yunani. Kenapa sim salabim abrakadabra kalian terjemahkan Allah di sini? Gitu. Nah, padahal kata theotetos jika dilihat dalam kamus bahasa Yunani, ya, ini kan buatan kalian sendiri. Bible Hub itu kan buatan kalian. Kenapa nggak jujur? Begitu. Dalam kata theotetos dalam Bible Hub, dari akar kata theotes, kata aslinya atau original wordnya theotes. Nah, deity, ya, the state of being Godhead di dalam Kolose pasal yang kedua nomor antrian yang ke-9. Ternyata di situ bukan Allah tapi dewa. Kenapa nggak kalian terjemahkan dewa? Gitu loh. Wahai para minion-minion Yunani. Iya benar. Original teks kalian kan mengatakan dewa. Kenapa kalian menggunakan Allah? Gitu. Gak punya Tuhan, masih numpang sama kita. Yo. Jadi signal aku aman nggak sih? Kok kayak yang Enggak aman-aman. Ya. aman ya? Jadi kalau original teks yang mengatakan dewa, ya terjemahkan dewa. Kenapa kalian menggunakan nama Tuhan kita? Punya agama nggak punya Tuhan, masih numpang di orang. Baru sok-sok sendiri paling masuk surga. Bapak kau behaping.
Ini kayak gini nih. Apakah ini Allah? Perhatikan di situ. Ibu Jessica coba lihat, itu Allah itu. Deity itu dalam bahasa Inggris terjemahnya Allah. Iya. Kealahan. Sama atau beda? Beda lah. Nah, kata Theotetos di sini harusnya terjemahannya adalah dewa. Kenapa kalian terjemahkan Allah? Hmm? Kenapa kalian nggak pakai kalian nggak pakai dewa? Kenapa masih numpang di Tuhan? Numpang sama Tuhan kita. Original teks kalian kan kata Theotetos artinya adalah dewa. Dalam Kolose pasal yang kedua nomor antrian yang ke-9. Ya, dalam Kolose pasal 2 nomor 9, Kolose pasal 2 nomor 9, ya. Kata Theotetos artinya adalah dewa. Kenapa kalian terjemahkan Allah di sini? Oleng juga ternyata kalian ya. Makin B2 sambalnya kurang pedas sampai blunder menerjemahkan. Bangsat memang. Udah nggak ada lagi nih. Udah nggak ada lagi hotel yang mau naik tuh. Siap. Begitu. Ya, jadi kalau menyembah Yesus sama dengan menyembah Dewa. Nah, udah selesai. Kenapa kita yang dibilang pagan ya? Nah, Kenapa kita yang dibilang pagan? justru yang menyembah Tuhan, yang menyembah justru yang Tuhannya bisa dibentuk seperti action figure, itulah yang dikatakan pagan. Tuhannya bisa dijadikan Kenapa action sih kita dinamain kadrun? Hah? Kenapa kita dinamain kadrun? Suka kita dikata-kata kadrun, tapi proper name nama Tuhan kita masih disembah. Gitu. Kan Sinti. Kan? Kalian hujat nabi kami, ya. Kalian katain kami kadrun, tapi Tuhan kami yang kalian sembah. Apa? Kenapa? Ini. Apa? Tadi apa ngomong, dia bilang apa mayority apa itu tadi? Mana? Oh, udah lewat. Gak ada yang berani naik, ada suebsi nama Ustadz Arif. Begitu. Apa lagi? Ini siapa? Fuad Sulis. Margita. Halo, selamat malam. Suara apa sih yang bener-bener aja lah yang naik? Halo, selamat malam. Halo malam. Ya. Dari mana, Bang? Halo malam. Dari Papua. Margita 666. Oke, Kristen ya, Bang? Kristen. Ya, boleh open cam kan, Bang? Langsung saya bicara saja. Maksudnya saya agak kurang enak saja sama itu abang, dia punya pembahasan itu masalah bilang Tuhan orang Kristen itu dewa tuh maksudnya apa? Itu kan kau original teks sendiri yang bilang, atau bukan saya yang bilang? Tadi gini, Bang, bentar. Tadi Bang Margita denger nggak? Ada yang mengatakan Putrajaya bilang kalian tuh umat Islam nyembah batu gitu. Iya kan, tidak semua orang kan punya definisi Kalau kau beda. tidak rasa nyaman, toh lain kali kau datang terlambat. Begitu, Bung. Kalau par saya itu kan Tuhannya, artinya Tuhannya abang itu kan
Ya mungkin tuh Iya, itu abang cover merasa kok. Tapi kalau aman, misalkan kita kopi juga biblos kan itu DP merasa asli itu aman. kan Yunani. Kopi biblos itu kan DP bahasa asli kan Yunani, bukan bahasa Arab. Kenapa kau ini pakai amlah? Tidak, memang saya tidak paham masalah bahasa itu kan bahasa orang. Perseta, Kita mau kan kau ada paham di kah tidak negara perseta lain yang toh, jadi jelas? kita Kopi pelajari biblos dengan itu kan bahasa Yunani. kita saja toh, yang jelas saja toh. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Kopi biblos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Jangan kau tipu di sini. Kalau Saya juga orang kalau timur. memang abang punya Tuhan betul, bisa kah dia maksudnya Kristen ambil orang Indonesia Kristen itu kan semua ke memang tersesat karena terjemahan LAIF. Sudah sabar lah. Kasih Jangan pemahaman kau aja. tipu. Sama-sama orang timur di sini, boy. Tapi Bogor, dia di Bogor tinggalnya. Di apa? Dia di Bogor tinggalnya, Bogor. Mau Bogor tuh Bogor kah, Beger kah, Bokor kah, apa kah, Parsetang. sabar Sueb, nggak boleh gitu Sabar, Sueb. sabar ya, sabar. Udah Bang Margita, udah ya. Ya, kalau Anda merasa tidak nyaman ya kami mohon maaf, tapi Anda harus ngikutin dulu diskusinya, tadi telat. Ya. Lain kali kalau datang jangan terlambat, begitu, Bung. Ya, Makanya pahami original tag-nya itu pahami kan gitu. Nah, begitu, itu jadi Bung. dewa cuma diterjemahkan menjadi Allah. Nah, itu salahnya menterjemah di situ. Begitu. Bukan original tag-nya sudah jelas Theos. Kemudian diinggriskan oleh Soeb tadi ke deity. Deity itu artinya dewa. Kenapa kok malah kemudian LAI mengubahnya kepada Tuhan kami yang disematkan kepenuhan kealahan katanya. Wah, bahaya ini kan Soeb ya. Jack Rice, silakan Jack Rice. Saya mau sama Maulana aja bahas soal batu hajar aswad. Silakan. Silakan Orangnya- naik. Silakan. Naik. Silakan. Ayo. Maulana, siap-siap. Silakan. Unmute. Hajar Aswad kenapa? Enggak, tapi dia harus luruskan dulu dia punya teotetos tadi, tendewa tadi itu. Gini ya, Hajar Aswad ini dikatakan bisa menghapus dosa umat muslim ya, betul nggak? Mana tunjukkan data dulu, yang hapus dosa tuh, mana tunjukkan data dulu. Di Musnad Ahmad itu ada. Musnad Ahmad mana? Jangan cuma modal tenggorokan, tunjukkan data open cam, tunjukkan data. Ya, kenapa ketawa? Bukan Mana ketawa, Musnad Ahmad? kalian nggak tahu. Mana Musnad Ahmadnya mana? Musnad Ahmad itu banyak, bukan cuma satu lembar, nenek. Data hadisnya aja nggak tahu. Gimana sih? Nah, kalau memang kau tahu tunjukkan. Nah, Katanya kau tahu. nah. Mana? Kalau kau tahu tunjukkan. Seharusnya kamu udah tahu. Oh, iya nggak tahu saya. Kau yang bawa hujah, kita yang buktikan. Bagaimana mabuk kau nih, Pinang memang. Siapa yang mabuk? Kalau kau bawa Ini nggak bisa ditunjukkan Tunjukin. mengatakan orang mabuk lah, orang inilah, orang itulah. Ya, tunjukin. Maka saya bertanya. Kira Musnad Ahmad itu cuma satu lembar. Hah? Itu perusuh di Istilah sini. menghapus. Kalau naik ke Menghapus sini, dosa itu kan bukan hanya Hajar Aswad. Dia kira Musnad Ahmad itu cuma satu lembar kali. Begitu juga dengan ketika kita berpuasa kan ada man shoma Ramadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi kan gitu kan. Iya kan? Ketika Anda berbahagia datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan menghapus dosa Anda. Kan gitu kan? iya. Menghapus dosa. Dia cuma data cuma bermodalkan bunyi-bunyian tenggorokan dengan mengatakan Musnad Ahmad. Dia kira Musnad Ahmad cuma satu lembar. Tunjukin. Bukan takut. Kamu nggak punya akal, Jackie. Ngapain kamu? Tapi Musnad Ahmad itu cuma satu lembar. Kenapa masa kita nggak tahu? Kalau kau yang ngomong, kau yang Ada ayat. buktikan. Innal hasanata yudhibnas Dia sayyi'at. bersayat. Perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Yang buruk. Nanti Iya. dikasih sama mereka. Ayat Anda itu mencium istrinya itu juga menghapus dosa. Cuman bukan Betul. mengampuni. Bercanda. Yang mengampuni Bercanda adalah Allah kan sama gitu. istri juga. Betul. Iya, membahagiakan istri, menghapus dosa. Nah, Iya kan? kalau menggunakan data ya seperti tadi, buka kamera, tunjukin teksnya, bacakan, terangkan seperti yang aku tunjukkan tadi gitu loh, tuyul. Kayak gini kan? Simsalabim, abrakadabra.
cukurukuk. Haleluya. Dalam sabda BATU nggak mungkin dibaca permen. BATU nggak mungkin dibaca lipstick, ya. Pasti dibaca batu. Jadi Yesus menganggap dirinya sebagai batu penjuru yang dibuang. Ini baru data. Yesus menganggap dirinya sebagai batu penjuru yang dibuang. Selesai, ada bukti. Tanpa hujatan, cuman baca, nggak perlu tafsir. Begitu. Datang-datang masa cuma tahu kau kira Musa Ahmad itu cuma 1 lembar. Bapak kau BH Pink. Begitu. Ini kan kalian sendiri yang buat. Meskipun ini sama-sama warna kuning, jangan kira ini bungkus ciki. Meskipun sama-sama warna kuning. Begitu loh, Tante. Nah, baru Yesus menganggap dirinya sebagai batu penjuru yang dibuang. Kristen artinya apa? Ya. Ya. Apa arti kata Kristen yang tadi? Nah, pengikut Kristus, follower of Christ. The name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentile. Nama ini pertama kali diberikan untuk para penyembah-penyembah Yesus dari kalangan-kalangan goim. Jadi kalau kau Kristen selaku penyembah Yesus, dan Yesus pun menganggap dirinya sebagai batu. Kalau kau sembah Yesus, kau sembah batu. Gitu, haleluya batu. Ya, haleluya itu bisa aja alhamdulillah ya. Enggak, lucu loh. Ustadz Arif lucu loh sama Kristen ini ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah surat namanya Al-Anbiya. Artinya para nabi, kisah tentang para nabi, dan semuanya benar. Tidak ada dalam Al-Qur'an nabi dikisahkan berzina, naudzubillah min dzalik ya. Tidur dengan salah satu istri dari panglimanya gitu kan, dengan anaknya. Gak ada nabi di dalam Islam itu, semua dimuliakan. Tidak ada cerita yang aneh-aneh gitu. Itu baru satu ya, baru tentang nabi gitu. Belum tentang hukum. Benar kata Prof Yusril itu, Kristen tuh nggak punya hukum. Yang punya hukum tuh Islam. Yahudi hukumnya udah kaku, sangat benar-benar keras gitu. Nah, kita membahas di sini begitu, kita gitu. Nah, inilah kalau nggak ngerti otak setengah sama akal, dia nggak ngerti. Aduh, capek deh. Oh, dia bilang otak setengah. Nanti kalau kita tunjukin kalau Paulus idiot bagaimana? Idiot tai ya. Idiot. Tampilkan datanya, tampilkan data, jangan Islam nggak boleh menghujat, harus pakai data kan gitu kan. Data Sueb nggak boleh, nanti kamu dituntut kalau nggak ada datanya. Iya, ada kok istilah idiot tai. Iya, bentar ya. Nah, dalam 2 Korintus pasal ke-11 nomor antrian yang ke-6, catat. 2 Korintus pasal ke-11 nomor antrian yang ke-6, ya. Nah, cuman terjemahannya sudah kalian perkosa kan? Nah, kita lihat, ya. Gitu. Nah, kita lihat ya. Di dalam 2 Korintus pasal ke-11 nomor antrian yang ke-6. Dalam terjemahan karangan Anwar Chen and the Gang, penerbit Salembaraya 12. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Dan sekarang kita cek di dalam original teks yang berbahasa Yunani. Hei dekai idiot. Idotai. Idiot tologo al utegenosei al enpanti panerosantes hen pasin eis humas. Ternyata Paulus idiot, cuman terjemahannya mereka perkosa, saudara-saudara, tertipu dengan tertipu. Sueb tidak boleh terlalu Sueb tidak boleh terlalu vokal. Marah? Kenapa? Sueb tidak boleh terlalu vokal. Tambah kejang-kejang waktu di bawah ya. Sueb jangan terang-terangan membuka itu, Sueb. Kasihan, aku nggak tega, bener.
Datang-datang Pak, datang-datang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba cuman mengandalkan bunyi-bunyi tenggorokan dan emosi. Yang mending kalau ngomong sama tembok. Gitu. Ya, lanjut. Kecilkan layarku lagi. Ya, itu silakan siapa yang mau naik tuh, Sueb? Nggak tahu, nggak lihat aku. Kamu kan moderator sini, Sueb. Tunggu sabar. Gitu. Di Jack Rice, kalau kamu mau naik ke sini, bawa datanya, tunjukin, ya. Jadi kamu nggak boleh ngomong Musnad Ahmad, apa semua segala macam, apalah, nggak bisa seperti itu. Biar dia naik dulu, tapi tunjukkan dia jangan dulu bunyi-bunyi tenggorokan. Ini nih ya, hotel-hotel Baca baru terangkan ke kita. Kita udah open cam ini. Mari. Kau datang Jack Rice, kau naik jangan cuma modal bunyi-bunyi tenggorokan ya. Naik open cam, tunjukin data, ya, bawa bukti. Jangan bawa Royko sama micin. Begitu. Next ini, Tante Jack Rice. Tante atau ibu atau siapa itu. Dan menstruasi di bawah. Di bawah mana, Ep? Waduh, kau itu, Ep. Ngomong-ngomong menstruasi, ngomongin gue lo. Enggak, si Jack Rice. Gitu. Menstruasi itu untuk perempuan. Ya kan dia juga perempuan, dia penakut. Emang gue penakut? Iya, bukan hal. Enggak, bukan Ninda. Itu yang di bawah itu cuman modal taping itu penakut kan. Cuman modalnya taping. Makanya kalau nggak penakut naik, kalau nggak berani naik, ya ubahlah celanamu pakai daster atau rok mini gitu kan. Gampang kok. Gitu. Ya, aku lagi sambil typing membahas tentang kenapa seseorang itu, ada seorang dulu namanya Gracia Pelo, dia masuk penjara karena menyamakan ayat penghapusan anak angkat itu ya, Nabi Muhammad dengan Zainab itu disamakan dengan Yehuda dan Temur apa Tamer, siapa sih itu namanya? Tamar. Itu dia membuat narasi yang akhirnya dia masuk ke penjara gitu. Dia bilang nggak woro-woro, nggak apa, langsung Zainab diapain dengan bahasa yang kotor. Dia menyaksikan, nggak kan? Tapi orangnya udah keluar kan sekarang, dan lebih benar ngomongnya gitu. Artinya gini teman-teman, kita nih diskusi ilmiah kayak tadi Suaib, dia menunjukkan data. Kita nggak boleh tuntut dia karena dia ada datanya. Berbeda dengan orang bernarasi ngomong panjang lebar tapi nggak ada data, nggak ada sumbernya, semua dari sini dia, masuklah. Mau dari Islam, mau dari Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi sekalipun, kalau berbicara tidak berdasarkan data dan fakta masuk dalam hujatan, ya masuklah. Gitu. Makanya teman-teman di sini yang mengikuti ajaran kasih, yang punya data, ya silahkan. Ini ada 2 narasumber. Nah, kembali lagi, surat Al-Ahzab ayat 36 itu berbicara tentang penghapusan hukum anak angkat. Begitu kerennya Islam membuat hukum sedetail itu karena anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Su'aib mengambil seseorang, bin Maulana bin Zakaria, misalkan dia punya anak, bin Maulana bin Zakaria, ayahnya dia namanya Zakaria. Tidak boleh. Di dalam hukum Islam, anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Karena waktu itu hukum jahiliyah menyamakan hukum anak angkat dengan anak kandung. Betapa Rasulullah sangat berat karena dia harus menikahi Zainab binti Jahsh yang notabene mantan istrinya Zaid. Nah, Zaid itu adalah anak angkatnya. Seperti itu. Jadi teman-teman Kristen kalau mau ngomong, baca dulu kenapa ayat ini turun. Jangan sampai nanti kalian malu. Kalian menunjukkan banget kalau kalian kurang literasi. Semua buku-buku penghujat lu baca, modal PDF, terus kesini, ya salam. Silakan. Ini ada yang mau naik nih, Ustaz Arif sama Sueb udah moderator.
Jadi terkait dengan tamar itu kan agar di mana ini ya, untuk tindakan esek-esek kan? Ya, tak? Nah, jadi itu tidak perlu sampai ke perjanjian lama. Karena kalau tamar nanti berbicara dalam perjanjian lama. Karena perjanjian lama nanti menggunakan dokumen-dokumen agama Yahudi, nanti panjang ceritanya. Karena orang Kristen mengutip segala narasi-narasi yang terdapat dalam Torah cuman sebatas terjemahan. Tanpa menggunakan perspektif sudut pandang filosofis cara berpikirnya orang Yahudi selaku sang pemilik kitab. Ya. Nah, mari kita lihat di dalam perjanjian Baharoe. Ya, aku pinjam layarnya dulu sebentar. Oke. Wassalamualaikum, Pak. Mau kemana, Pak? Makan belum? Makan banyak makan, Pak. Mau dibikinin kopi? Mari kita lihat, ya. Demiot Bu dosen, demiot lah. Hei, Di online. Ibu demiot lah. Dimiot. Demiot. Os. Demiot lah, kedengaran. Ah, bagus. Pintar. Tadi kalau nggak pintar. Lanjut. Yakobus. Ini contoh ya. Nah, di dalam perjanjian Baharoe ini kita murni kutip dari Biblosnya kekristenan. Ya. Nah, dan bukankah demikian juga Rahab PLCR itu, ya, Pulacer itu, nanti kalau ini kita selewengkan aja cara penyebutannya ya. Dan bukankah demikian juga Rahab Pulacer itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Di sini dalam terjemahan karangan Salembaraya 12 Endegeng menggunakan kata pelacer, ya. Nah, tapi ingat ini masih dalam bentuk terjemahan. Peluncur. Nah, peluncur itu. Peluncur. Nah. Sekarang kita cek dalam original teksnya. Homo ini nanti kita ambil dalam dua sampel, yang laki-laki sama perempuan. Ya. Homohios de kai Rahab e porne hux ex ergon hergon hedikayote hupodexamene tus angelus kai hetera hodohek balusa. Ada kata porne di sini. Ya. Yang saya tunjuk ini. Apa arti kata porne? Ya. Dalam Yakobus pasal yang kedua nomor antrian yang ke-25. Haleluya. Kalau Kristen gitu kan? Ya. Nah. Di dalam Bible Hub. Nah. Porne dalam bahasa Yunani. Sekarang kalau huruf E-nya saya tutup, maka terbaca apa di situ? Ya porno lah. Nah. Ya. Apa arti kata porne? Perhatikan. A woman who sells her body for sexual uses. Seorang wanita yang menjual tubuhnya digunakan untuk berhubungan esek-esek. Karena kalau sel pasti menjual. Vulgar app. Waduh. Ya. Woman who sells her body for sexual uses. Seorang wanita yang menjual tubuhnya digunakan untuk esek-esek. Vulgar app. Ya. Aduh. In the New Testament, ini ente ini New Testament, bukan ente bahasa Arab ya, bukan. In the New Testament, ya, Janjian baru ya. any woman indulging in unlawful sexual intercourse, whether for gain or for lust. Ya, dalam perjanjian Baharoe, secara umum menunjuk pada setiap perempuan yang melakukan hubungan seksual yang tidak sah, baik demi keuntungan maupun karena hawa nafsu. Begitu, ya.
dalam Yakobus pasal yang kedua nomor antrian yang ke-25. Ya. Itu untuk perempuan. Ya, jadi memang dalam bahasa Inggrisnya porn memang dari bahasa Yunani. Begitu. Nah, perhatikan ini dalam transliterasinya. Sekarang kalau huruf N-nya saya tutup, terbaca apa itu Pak Arif? Baju. Nah. Ya. Jadi janganlah kalian menghujat nanti ditampar balik sama Bibel kau. Ini buatan kalian kan, forms and transliteration. Ya. Ya, ini yang saya blok ini, kalau saya tutup huruf N-nya, maka terbaca apa di situ? Terbaca apa? Micin, Royco, biskuat, Oreo atau apa? Enggo. Apa? Ini kan ada huruf N, ya toh? Kalau huruf N-nya aku tutup, aku hapus, maka terbaca apa? Suruh baca ke Mbak Sarah itu. Dibaca apa itu Mbak Sarah? Pornon. Nah. Pornon. Ditutup huruf N-nya. N-nya ditutup itu tadi oleh Soeb. Gitu. Itu untuk Udahlah, kalau perempuan. udah Sueb abis gue nggak mau, malu gue bacanya. Sueb Itu- aja yang baca. Itu untuk perempuan. Sekarang kita ke laki-laki ya. Nah, di dalam Ibrani pasal ke-12 nomor antrian yang ke-16. Nah, di dalam ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 nomor yang ke-16. Ya. Janganlah ada orang yang menjadi cubal, ya, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi, ya, si Esau ini kelakuannya cubal, C-A-B-U-L, dan juga mempunyai nafsu yang rendah. Ya, si Esau ini kelakuannya. Tapi ingat, ini masih dalam bentuk terjemahan, bukan yang asli. Jadi apa aslinya? Let's check it out. Ya. Mehetis pehornos, he bebelos, hos Esau, hos anti broseos mias hapedeto, tarap ta proto tokia ehautu. Ada kata pornos. Ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 nomor antrian yang ke-16. Ya, nah, apa arti kata pornos? Nah, mari kita cek satu-satu. Kalau tadi untuk perempuan, sekarang yang untuk laki-laki. Ya, apa arti kata pornos? Nah, Pak Arif monitor dalam Bible Hub, ya. Ini kata pornos ini yang saya blok itu. Sekarang kalau huruf S-nya aku hapus, maka terbaca apa di situ? Kalau huruf S-nya aku hapus, terbaca apa di situ? 249 mata memandang. Jika ini transliterasinya, kalau huruf S-nya aku tutup, maka terbaca apa di situ? Apa? Biskuat, nyam-nyam, Oreo, atau Tenggo, atau Hemaviton, Extra Joss, aku atau apa itu? Udah tahu kan? Siapa sekarang yang ada itunya? Apa arti kata pornos? Ya, a man who prostitutes his body to another slash for hire a male prostitute. Ya, artinya bahwa seorang lelaki, ya, yang memprostitusikan tubuhnya demi memuaskan nafsu orang lain dengan imbalan bayaran, atau seorang laki-laki peloncar. Universally, a man who indulges in unlawful sexual intercourse, a fornicator. Secara umum, ya, secara umum, seorang laki-laki yang melakukan hubungan esek-esek secara tidak sah, atau seorang laki-laki
penzona atau pelaku percobalan. Begitulah kira-kira. Dan itu dari Bible Hub murni cuman buatan kalian, bukan buatan kita. Silakan screenshot 10 kali. Ya, astaga. Begitu. Jadi kalau lain kali jangan menhujaten, ya. Nggak boleh, lebih tertib lah mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Silakan. Bible Hub kan buatan kalian kan, kita cuman baca. Begitu. Kok ada kitab porno bang? Yang nggak tahu, kita cuman baca. Begitu tulisannya. Bagaimana pemirsa? 2657 penonton, silakan. Baterai aku 18% teman-teman. Nah, ya udah kalau gitu. Ustadz Arif, Sueb, 18%. Ya udah kalau gitu charger dulu. Nanti boleh lanjutkan di Komalku. Follow aku ya. 263 mata memandang. Follow aku. Nanti kita coba kajian di tempat di Komalku saja. Ya, Sueb ya, silakan di follow. Sueb, Ustadz RH, kita bersinergi kok. Kita umat Muslim tuh bersatu, ya. Nggak ada kita cakar-cakaran, kita rebutan donatur, nggak ada. Jadi kita nggak ada yang oplas. Kita tetap bisa makan. Kita tidak menghujat, karena yang memberikan rezeki itu Allah, ya. Kita tidak menjual ayat-ayat Allah di sini. Kita tetap menjaga kemajemukan berbangsa dan bernegara. Makanya di sini tadi kalau ada yang naik tanpa membawa data, saya turunkan. Ngomong hadis ini, hadis itu, mana tunjukin supaya semua orang bisa melihat. Karena kita tidak diskusi cuma berdua. Banyak yang melihat di sini. Sama seperti Su'aib tadi, dia membuka dari perjanjian lama, perjanjian baru, dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, dia bisa. Nah, jadi ya silakan. Terbuka teman-teman tanpa hujatan ya, karpet merah.